Oke, seri ini kita akan membahas tentang asumsi cash flow atau arus kas atau asumsi pendapatan. Jadi dalam kita contohkan aja ya, kita contohkan arus kas jualan gorengan gitu. Jualan gorengan dalam kurung bakwan gitu. Jadi nggak ada tahu susur, nggak ada tempe gitu ya. Jadi bakwan aja. Nah misal gini, kita masukkan pemasukan dulu. Pemasukannya apa gitu. Jadi ada dua hal besar, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Setelah ada pemasukan ada pengeluaran, ada laba rugi kan gitu. Jadi pemasukan misal berapa bakwan ya. Kalau nanti banyak sih banyak aja gitu. Tapi ini kita contohkan satu biar lebih dipahami, lebih mudah. Misal apa ya? Bakwan item ya, unit. Bakwan unit. Ya udahlah. Misal per A-nya itu harganya berapa? Satu unitnya sekarang harganya 800 ya. Ya 600, 700, 700. Oke, kemudian jumlahnya. Misal ini bakwan yang terjual satu hari itu 50 bakwan. Kemudian pemasukan itu berapa? Caranya ini kan jumlahnya ya. Ini jumlahnya, kemudian ini unitnya, ini harga ya. Harganya nanti kita kasih. Caranya tinggal ketik sama dengan, kemudian kalikan. Kalikan itu apa? 50 dikali. Kali itu ini loh, apa? Tanda bintang itu kali, bagi itu garis miring, tambah kurang biasa. Kali 700. Berarti pemasukan berapa? 35.000. Misal seperti ini ya. Jadi misal terjual 50 bakwan, 50 unit bakwan, dapat 35.000. Oke, kita hitung aja nanti. Ini saya juga belum ngitung, jadi nggak tahu. Pengeluaran. Yang pertama pegawai. Anggap aja kita punya jadi kita jadi manajernya aja, nggak ikut goreng, nggak ikut apa, jadi cuma jadi pengawas saja. Saya punya usaha penjualan gorengan gitu aja. Pegawainya misal satu, dalam satu hari itu dia gajinya 40.000 misal. Nah ini dilihat langsung aja udah rugi. Nah setiap sekarang gandum ya, gandum itu misal 1 kilogram itu bisa dibuat menjadi 50 bakwan. Maka apa? Setiap 50 bakwan, ya kan? Setiap 50 bakwan dibagi 50, maka ya ini anggap aja 100 ya. Nah gini. Jadi kan kita ngitung ini harus jadi 2 kg ya. Karena apa? Gandum itu 1 kg dapat 50 bakwan. Maka 100 dibagi dengan 50 bakwan. 50 bakwan itu 1 kg bisa dibuat untuk 50 bakwan. Maka 100 dibagi 50. Nah jadi 2 kg. Harga gandum sekarang berapa ya? Anggap aja 8.000 ya. Ketok banget. Randume gorengan. Nah terus kita hitung minyak. Minyak sama. Ini bisa dianggap seperti itu. Nanti Anda sendiri yang tahu kondisi realnya, ini hanya kira-kira aja. Setiap 50 bakwan itu membutuhkan 1 kg, maka 100 dibagi 50 jadi kilogram gitu ya.
1 kg minyak berapa? 14.000 ya. Oke. Terus apa lagi? Gas. Setiap 1000 bakwan, anggap aja gitu. Setiap 1000 bakwan ini ya, ini dibagi 1000, maka ketemu tabung. Satu tabungnya sekarang berapa ya? 18.000. Oke. 1000 bakwan, bener kok enggak ya? Kebanyakan kok enggak? Iya. Sekitar segitulah. Kemudian kita butuh apa lagi? Oh, itu tokolan ya, tokolan, terus wortel, loncang, seledri itu ya. Seledri. Nah, itu bumbu ya. Bumbu dulu, garam, bawang gitu. Misal setiap berapa ya? Setiap 50 ya. Setiap 50 kita anggap sebagai 5.000. Per 50 paket 5.000. Kemudian masih ada bumbu apa itu namanya ya? Apa ya? Bumbu lainnya ya. Maksudnya itu apa itu loncang, seledri gitu loh, wortel DLL gitu aja malah. Wortel DLL. Setiap 50 bakwan butuh satu paket, artinya satu paketnya anggap aja berapa? 8.000 ya. Oke. Berarti pengeluaran itu sama dengan di sini. Cara menghitung ini kan akan kita hitung ya. Di sini sampai di sini akan kita tambahkan. Jadi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama satu gini, kemudian tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu ya. Kemudian kita enter temu. Nah, cara yang lain yaitu sama dengan sum. Nah, seperti ini, di blok kemudian enter. Nah, ini adalah pengeluaran. Oke. Kemudian laba itu kita tulis di sini. Ini jumlah pengeluaran ya. Jumlah pengeluaran. Kemudian kita hitung jumlah laba ya. Laba gitu. Laba itu apa? Pengeluaran pendapatan dikurangi men ya. Pengeluaran. Oke, kita take enter. Nah, berarti negatif 23.000 kalau hanya terjual 100 unit, ada negatifnya ya. Nah, kita bisa mengira-ira saat ini kasih garis ini biar, nah seperti ini. Kita bisa mengira-ira berapakah minimal bakwan yang harus terjual pada satu hari. Misal kita buat 150 unit. Nah, udah laba. Di sini kita udah mendapatkan laba 12.000. Jadi BEP-nya maksudnya biar labanya itu 0, kira-kira berapa? 140, 135, 134, 133. Nah, agar labanya itu 0 minimal lah gitu, pok-pokan, itu kita harus menjual 133 unit bakwan. Intinya ini sebenarnya buat asumsi itu. Jadi kalau kita buat apa ya, pengen mendapatkan 0, maksudnya minimal yang harus dijual, kita tahu bahwa kita harus menjual 133 unit, maksudnya 33 bakwan untuk bisa pok-pokan, bisa nggak laba tapi nggak rugi gitu ya. Nah, kalau ini terjual 200, maka labanya baru 47.000. Kalau ini kita terjual 300, maka labanya 117.000. 300 bakwan itu kan ya nggak banyak, sekali goreng itu kan berapa ya? 15 ya. 15 berarti berapa kali goreng? Kita hitung aja.
berapa kali goreng 300 dibagi 15, artinya 20 kali goreng. Kenapa harus kita hitung? Karena biar bisa melihat pegawai ini satu cukup atau tidak. Kalau cuma 20 kali goreng kelihatannya masih nyandak gitu kan. 20 kali goreng, satu kali goreng itu 15 menit ya, 15 menit sampai 20, anggap aja 20 menit, berarti butuh 25 menit ya, 25 menit kali 20, artinya ini kan dalam menit ya, ini butuh 500 menit. 500 menit itu berapa jam? Dibagi 60, berarti 8 jam, udah full itu. Artinya untuk menggoreng 300 unit itu full sehari, goreng nggak leren itu. Sedih nambah tetep. Nah, inilah gunanya untuk mendapatkan 117.000 per hari. Nah, ini jual 300 unit itu tergantung dari marketingnya nantinya. Kita hanya bahas minimal berapakah untuk bisa tidak main itu. Kalau kita hanya bisa menjual 100 artinya negatif 23.000. Kalau kita hanya bisa menjual 50 artinya negatif 58.000. Jadi intinya kita bisa mengira-ira apa yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.